masih di bulan, Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Bisa. Pasti penasaran nih Vega ini. Betul. Siapa yang datang pertama kali yang berinisial yang di koran, di magazine maupun di televisi yang sudah disebar luas. Bintang tamu saya yang pertama adalah seorang wanita cantik yang pernah menjadi korban fenomena prostitusi online. Yang disebut sebagai inisial RW. Siapa dia? Kita sambut RW. Masa muka didorong-dorong? Belakang gini, monggo silakan. Balik galak. Luar biasa sekali ya, dari jalannya aja ya. On stage terus Ismail itu. Smile. Oh, bukan Ismail ya? Udah ganti, Mas. Kan tadi kamu jalan begitu dia. Inilah RW. Ismail itu lah. What is Ismail? Senyumnya renyah, jalannya juga step by stepnya juga. Kerupuk kali renyah. Luar biasa. Badannya juga selimpit, custom fit. Mobil dong. Good evening, my beauty RW. Long time no see. How are you today? Baik, Mas Tukul. Baik banget, alhamdulillah. Mas Tukul apa kabar? I am great. I'm great. Ini Vega yang ngajarin bahasa Inggrisnya, Mas? Yes, little lah. Beneran Vega? Can speak English, can Yes. speak Indonesia, and can speak anima. Jadi apakah benar nih, dirimu ini pernah menjadi korban prostitusi online oleh oknum yang tidak bertanggung jawab? Jadi ceritanya gini, Mas. Mungkin karena image-nya seksi ya kemarin-kemarin itu. Bener gak sih, Mas? Masa sih, Mas? Enggak, saya kan kurus-kurus aja. Kok malu-malu sih? Jangan membangunkan belut yang lagi tidur. Kan di depan anak-anak kan nggak enak. Dengerin dong, jangan rame. Kamu rame sendiri kayak MU sama Persela Lamongan kamu tuh. Iya, jadi waktu itu saya sebenarnya nggak ngerti nih. Jadi temen ada yang telepon tiba-tiba, dia bilang gini, Ri mau ngomong nih tapi jangan tersinggung ya. Awalnya ngomongnya gitu. Terus aku bilang kenapa? Enggak, kamu kenal sama si adalah oknum, kita sebut aja A. Inisialnya lagi? Enggak, kita sebut aja si A lah ya. Nah, habis itu gini, ini fotonya, kata dia gitu. Aku bilang, oh nggak kenal, cowok sih Mas. Aku bilang, nggak kenal, siapa ya? Oh beneran deh nggak kenal. Enggak, soalnya ada temen kakak, pengusaha dari luar kota. Dia bilang, kenal sama Ria Winata nggak? Oh kenal, itu aku manajernya. Dia ngaku-ngaku sebagai manajer saya, sedangkan saya nggak kenal dia itu siapa. Habis gitu, bisa nggak ketemu gitu kan? Udah dikasih tahu harganya berapa-berapa. Dia bilang disuruh. Mas dengerin dulu. Terus. Apa? Terus habis itu, dilanjutin nggak Mas? Kalau Mas saya pulang nih Mas. Terus habis itu,
dia minta DP katanya. Jadi teman saya yang cerita nih, telepon saya cerita terus habis itu minta DP, habis 30% apa berapa saya nggak ngerti, minta DP udah ditransfer habis itu dia hilang. Nah makanya si pengusaha ini tanya sama teman saya karena dia pajang foto di profil picture-nya sama saya. Kok kenal sama Ria ya? Jadi dia ceritain. Iya, terus aku bilang, loh aku nggak kenal siapa itu gitu. Jadi banyak banget yang memasang foto saya, tapi saya nggak kenal mereka siapa. Sampai dulu sempat pernah gini, sampai ada yang telepon, saya kenal, kalau yang ini kenal, saya kenal gitu. Habis itu dia bilang ini, Dek, boleh nggak kalau misalkan ada yang mau kenalan, yang gitu-gitu ya bahasanya. Yap. Terus dari mulai berapa ya, dari mulai 35, 50, 80, 2 sampai 200 juta. Dia bilang gini, ya udah dia 200 juta orangnya mau nih. Aku bilang, nggak mau, mungkin gini loh, yang lebih seksi dari saya banyak, yang lebih populer dari saya itu pasti lebih banyak gitu kan. Cuman saya juga kaget dengan nominal harga segitu untuk ketemu saya, mungkin karena mereka hanya pajang foto saya tapi saya tidak pernah ada di dalam situ gitu loh Mas. Foto saya yang dipajang gitu. Tunggu, Mas Dukul. Ditulis bisa menghilangkan tikus di rumah. Hai, kembali kan. Kabarnya Kabar. sampai pernah ada yang rela datang dari negeri seberang dengan membawakan barang-barang bermerek hanya untuk menemui dirimu. Tapi dirimu menolaknya, dan kenapa ditolak ini? Tuh, Kalau Mas boleh, kok ngomongnya ketawa-ketawa gitu, kenapa sih Mas? Kan Mas Suko lagi baca, nggak lihat saya, Mas Suko ketawa ada apa ya? ya pertanyaannya kenapa ditolak kalau boleh tahu nih? Kamu tak semprot loh kamu. Kan saya kira ngobrol penting. Ribut aja. Kembali. Kang, banyak gaya sih. Kenapa nih? Monggo silakan. Kenapa? Kalau saya sih gini loh Mas, saya sebenarnya hidup, orang mungkin lihatnya gini, kalau misalkan artis pasti glamor, ya kan, harus punya barang mewah segala macam. Saya sebenarnya orangnya sangat sederhana. Kalau saya bisa beli, saya beli. Kalau tidak, saya untuk yang lain, gitu loh. Jadi ada yang kebutuhan pokok yang harus diselesaikan dulu. Habis itu, kalau itu kan sekunder ya, kayak misalkan kayak tas, branded segala macam gitu. Nah sampai akhirnya, kalau yang ini sebenarnya temennya, jadi temen saya kan ada salah satu pengusaha, dia temennya lagi gitu loh, dari negeri seberang. Terus habis itu dia pengen banget ketemu saya. Itu kontak saya langsung karena kita teman sebenarnya. Cuma ngomongnya gini, saya mau ketemu kamu ya, kita kalau nggak salah gini dulu, saya mau ketemu kamu, kita lunch gitu. Saya udah bawain barang branded kamu, ada tas 3, ada sepatu 4, ada baju segala macam. Kaki-kakinya Ya mungkin. Dan dia benar. Enggak lah, Mas. Serem dong Mas Tas. sama kakinya. Sepatu, tas, apa lagi? Dan itu dia fotoin gitu loh. Terus saya bilang, saya nggak bisa, saya lagi ada syuting, padahal saya di rumah gitu. Cuman caranya dia ngomong seperti itu, kesannya ya dia Cilin sudah banget membawakan barang, terus kamu harus datang. Saya bilang, gini, semua wanita pengen dikasih surprise, itu benar kan? Cuman maksud saya kalau seperti ini saya nggak, saya bisa beli semua itu sendiri kok insya Allah. Saya percaya. Kalau sama Ria itu, RW ini saya percaya. Luar biasa. Tunggu, RW itu siapa ya Mas ya? RW itu RW itu kayaknya... Saudaranya RT, Mas. Oh iya, rukun warga. Kalau saya RT. Apa dong? Rugi terus. Salah. Yang mau ngomong. Happy, Mas. Bukan Saya kasih RT. kesempatan. Bukan Apa? RT salah. RM. Apa itu? Rada monyong. Rada monyong, rada monyong. Elemen jano Raden Mas Dukul Arwana. Balik pemirsa.
Bintang tamu saya yang kedua adalah seorang penulis buku yang banyak melahirkan karya-karya kontroversial karena pembahasannya tentang dunia malam di Jakarta. Siapa dia? Kita sambut ME. Cinta, oh inikan cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikan cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dunia. Lo lagi. Nah. Wah. Tetangga gua dulu waktu merantau pertama kali mana silakan. Giliran gue digituin. Tapi tetangga baik. Dulu waktu saya merintis pertama kali di Jakarta ya bertetangga. Ya makan bareng, ngobrol bareng. Ya ngomongin itu. Ngomongin seputar dunia malam. Jadi kayak Ngomongin proster. iya, Proster. Harry Proster lah. Iya. Harry Potter mas. Selamat malam untuk ME, gimana nih kabarnya? Sehat Mas Tuko. Jangan Apalagi nih? inisial jawabnya. Oh, sehat Mas M. TA. MTA. Oh, TKL, Apa elnya? sehat Mas Peletuk MTA. Arwana. Jadi bukan banyak menulis buku tentang dunia malam kota Jakarta, bahkan pernah membuat karya tentang In Bed With Models. What the meaning bed with models? Jadi apakah benar dengan fenomena model atau artis plus-plus ini? Monggo nih. Saya harus katakan bahwa ada iya. Jadi waktu menulis buku In Bed with Model itu memang ada beberapa kasus yang kemudian saya temukan. Jumlahnya saya nggak bisa hitung. Tapi kebanyakan memang itu dari kalangannya yang menengah ke bawah gitu. Jadi kayak semacam ada kelas-kelasnya gitu loh, Mas MTA gitu. Jadi ada kelas-kelasnya. Ya, Mas Tukul Arwana. Iya gitu. Jadi ada kelas SD-nya, SMP-nya, SMA lah kira-kira gitu. Jadi kelas bawahnya, menengah dan atas gitu. Nah, buku In Bed with Model itu kebanyakan yang saya tulis itu hampir 80% adalah dari kelas menengah ke bawah gitu. Yang orang mungkin sering bilang skuter gitu. Selebriti kurang terkenal. Atau atang istilahnya. Apa itu? Artis tanggung. Apa lagi nih? Jadi gitu, kebanyakan kasusnya dari mereka dari kelompok menengah ke bawah itu gitu. Karena kalau yang kategori A itu agak susah gitu secara modus operandi. Gitu. Lebih cantik lah Lebih ya. cantik karena juga susah dihukumi sebagai proster. Iya. Gitu karena dia lebih memilih untuk misalnya jadi PR gitu. Apa itu? Piaraan. Kirain public relation. Ini dulu pernah ditawar sama Donald Trump. Donald Trump kan. Ditawar apaan, Mas? Oh ya, sama Donald Bebek waktu itu. Ditawar suruh menghibur acara di sana. Iya, gitu dong yang jelas Di Los dong. Angeles sana. Angeles. Terus. Ditawar jadi apa? Kerjaan dong, Mas, Iya. MC. Wih, bahasa Inggris dong. Oh, of course. Oh, of course. Master of Corong Mangi. Seremoni. Nah, buku itu sebenarnya saya tulis tahun 2006. Iya. Jadi udah agak lama. Nah, kemudian tahun 2014 itu saya rilis ulang dengan tambahan-tambahan baru karena modus operandinya mulai berubah gitu. Mulai berkembang seiring dengan kita mengenal istilah prostitusi online. Gitu. Pros-on istilahnya. pros-on. Pros-on, prosotan. Prosotan. Kayak bibir saya dan bibir prosotan itu. Kayak ayunan TK ya. Kalau dulu kan Ayunan kebanyakan itu. memang dia lebih banyak misalnya door to door istilahnya. Jadi harus ketemu dulu Maksudnya di gimana mana. cara kerjanya mereka door to door? Misalnya? Jadi misalnya kalau mau transaksi itu harus ketemu dulu di mana gitu. Kalau mau misalnya kan itu ada namanya portfolio kan. Oh, tetap meneh, pakai Wi. portfolio. Iya, kalau gitu kan dulu kan agak susah kan. Kalau sekarang kan enak kan, portfolio bisa langsung FaceTime bisa, langsung kirim WhatsApp bisa gitu kan, langsung dengan foto. Oh, dulu kan susah. Dulu susah Harus banget. diajak makan dulu. Nah, baru ketemuan dilihat dulu. Kok tahu banget, Mas? Tahu banget.
ceritanya Oh, ya? menuduh saya. Nggak nuduh, Mas. Ya kan, Kenapa? tapi matamu melototnya itu. Baca bukunya. Ya kayak obrolan kita di mie ayam itu loh, Mas. Ya lo, itu tahu kan? Iya, kayak kita ngobrol di mie ayam itu di pinggir jalan itu. Tahu dia. Jadi maksudku waktu itu pilih yang mana? Nggak berani dia. Oh, kenapa? Cuman gosip doang. Saya gitu-gitu anu lah pokoknya. Iya. Sembrono. Ini kalah. Halah. Ini ada pertinyi ini. Pertinyi. Mas, itu kenapa ada foto aku? Wow. Untuk ME ini. Bahasanya nak gini aja. Balik, Mas. Loh, kamu seneng gini apa seneng gini? Apanya? Apanya? Kayak gitu lah. Belakangan ini kita dihebohkan dengan penangkapan seorang yang disebut-sebut sebagai mucikari papan atas. Aduh, Bagaimana pas kayak gituan lagi fotonya. Pertanyaannya tentang mucikari. Enggak. Sabar Bu, sabar. Jadi kalau di prostur itu, jadi mau di prostur kalangan biasa, mau di prostur kalangan atas itu pasti ada namanya MCK. Kan inisial kita mainnya. Apa tuh? Mandi, cuci. Mucikari ya. Mucikari. Kalau bahasa Inggrisnya broker lah gitu. Kalau bahasa malamnya GM, bukan general manager, germo. Oh, GM. GM ya. Germo. Dan mereka tuh biasanya kalau dari analisa dan penelitian saya di buku itu misalnya belum diresmikan tapi ada misal sudah terbentuk misalnya kayak ikatan GM, ikatan Germo Indonesia lah kira-kira gitu. Oh, aduh. Emang ada ya? Ada Tapi ya? itu nggak diresmikan, tapi ada. Jadi antara Germo yang Satu dengan yang MCK lain? satu dengan MCK yang lain itu bisa saling kenal gitu. Oh, ada jaringan. Jadi bisa tuker ini ya. Iya. Lama di sini sama baru di sini tapi lama di sana. Iya. Ini baru di sini tapi lama di sana. Kok tahu bingit, Mas? Apanya? Kok tahu bingit? Ini kan baca buku kamu. Bisa. Nah, pemirsa, saya ada tayangan tentang fenomena prostitusi papan atas yang sedang marak di pemberitaan. Penasaran, kita lihat cuplikan. Yuk. Pemirsa Bukan Empat Mata, akhir-akhir ini dunia hiburan sedang dihebohkan dengan kasus artis dan model yang kabarnya memiliki profesi sampingan sebagai wanita plus-plus. Bermula dari penangkapan RA yang merupakan seorang mucikari dari sang artis, kasus ini perlahan mulai terungkap. RA ditangkap bersama dengan seorang model berinisial AA di sebuah hotel, dengan beberapa barang bukti seperti percakapan dalam serangkaian pesan singkat dan uang senilai 80 juta rupiah. RA disebut-sebut sebagai mucikari papan atas yang hanya menyediakan artis dan model. Selain AA, beberapa nama artis dan model pun terseret dalam kasus ini. Ada yang bernilai ratusan juta rupiah hingga puluhan juta rupiah. Seperti TB 200 juta rupiah, JD 150 juta rupiah, RF 60 juta rupiah, MT 55 juta rupiah, dan nominal terendah FRP dengan 20 juta rupiah. Para artis dan model ini menghubungi RA untuk dicarikan pekerjaan sampingan sebagai wanita plus-plus dengan nominal yang fantastis. Beberapa syarat pun diajukan oleh RA. Selain cantik, muda, dan berbadan bagus, biasanya sang klien akan meminta artis atau model untuk pintar berkomunikasi. Penasaran apa benar inisial tersebut fakta atau hanya rumor yang beredar? Tetap saksikan Bukan Empat Mata. Macem-macem aja. Balik. Macam-macam apa? Tuhnya itu loh, macem-macem. Apanya, Itunya Nak? apa? Modelnya itu loh. Bentuknya kok ada tulisannya. Apa? Nih gitu. Untuk ME lagi. Bentar untuk RW sebentar ya. Untuk VG sebentar. PD. Apakah dari daftar inisial nama yang ada di pemberitaan itu memang benar adanya atau hanya untuk mendongkrak nama? Ya. Karena kabarnya sang artis dan model lah yang
minta dipekerjakan sampingan sebagai wanita plus Kalau daftar yang sekarang beredar itu dari yang saya tahu itu sih itu daftar lama sebenarnya yang dimunculin lagi gitu. Iya, soal dulu 2 tahun lalu waktu rame soal gratifikasi seks yang antara adalah beberapa model gitu dengan beberapa pejabat itu yang kaitannya sama lobby-lobby politik dulu 2 tahun yang lalu, itu daftar itu pernah muncul gitu. Nah, data ini kemudian inisial BCR ini istilahnya gitu Mas Tukul. BCR bisa dibayar. Inisial BCR itu nongol lagi sekarang, tapi banyak kejanggalan yang kemudian membuat saya nggak percaya gitu. Dari Karena segi apa, Mas? misalnya dari sisi inisialnya, terus terus kedua dari sisi harga yang ditawarkan gitu. Jadi agak aneh-aneh gitu. Harga lama ya? Dan yang paling penting inisial itu tidak ada sumbernya siapa, tidak tahu sumbernya siapa. Betul. Bahwa sebenarnya ada memang yang berpraktek double job gitu, nyambi gitu. Tapi juga banyak yang tidak gitu. Gitu. Banyak Nah, bahwa ada memang yang memanfaatkan kemudian simbol-simbol keartisan itu sebagai ajang untuk mendongkrak harga, iya ada gitu. Dulu yang dia 5 beneran cm, juga ada juga ya. dunia 5 gitu, kemudian dia jadi spelly gitu. Apa itu maksudnya? Dari 5 jadi 10. Oh, spell itu 10. Balik galak. Gimana sih Mas? Kayaknya menarik sekali. Ada nama RD apa OK ada nggak? Apaan Itu tuh? siapa? Rida sama Oke gitu ada nggak? Nah, kemarin di salah satu Yellow Paper ada tulisanmu. Oh, tahu yang lo manajernya PP itu. Kok bisa? Jangan kepemenan, bukan Mbak.